Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan topik yaitu berdoa. Mengapa berdoa? Apakah saudara bisa menyetir mobil? Masih ingat pengalaman dan perasaan saudara pada waktu awal-awal membawa mobil di jalan raya? Saya masih ingat ketika pertama kali saya belajar nyetir, itu adalah pengalaman yang menggetarkan dan juga adalah satu pengalaman yang menegangkan. Setiap kali menyetir, saya tidak lupa menempel tulisan yang ada di belakang mobil yaitu latihan. Selain itu, saya juga berdoa sebelum saya mengendarai mobil, sebelum saya berangkat untuk nyetir mobil di jalan raya. Setiap kali saya berdoa supaya saya tidak kena macet, supaya saya aman di dalam perjalanan, supaya saya tidak nabrak, dan bila perlu mobil-mobil yang lain, kendaraan yang lain berhenti karena saking menegangkannya. Tapi setelah sekian lama menyetir, semakin hari semakin lancar, semakin mahir, semakin fasih di dalam menyetir, apa yang selalu saya lakukan sebelum menyetir yaitu berdoa. Anda bisa menebak sendiri, lama-kelamaan ketika semakin lancar, ketika semakin fasih, ketika semakin berkembang keterampilan menyetir, maka saya juga akhirnya jarang berdoa sebelum menyetir. Apakah Bapak Ibu Saudara punya pengalaman yang sama dengan saya? Semakin mahir, semakin lancar, semakin sering, semakin hebat, dan semakin cakap kita membawa mobil, makin percaya diri kita dan membuat kita makin melupa melakukan hal yang baik. Melupa melakukan hal yang penting, yaitu berdoa. Dan ketika kita mulai bisa melakukannya dengan baik, dan ada sesuatu yang tersisihkan, namun pasti, yaitu kita tidak lagi berdoa, kita lupa berdoa, dan lain sebagainya. Apalagi kita buru-buru atau kita sedang sibuk, cepat-cepat menuju ke satu tempat tertentu. Semakin sering kita melakukan hal yang sama, semakin membuat itu menjadi sesuatu yang rutinitas belaka, yang membuat nilainya semakin pudar dan juga tidak menggigit lagi. Saudara, barangkali ada di antara kita berada di fase ini. Dalam banyak hal, berdoa atau tidak berdoa sepertinya sama saja. Doa adalah sesuatu yang sangat pribadi. Orang tentu tidak tahu apakah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah seorang yang berdoa atau tidak. Hanya kita sendiri yang mengetahuinya. Doa juga menurut saya bisa menjadi satu indikator apakah kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan atau tidak. Kita bisa menilai diri kita sendiri untuk melihat apakah saya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan atau tidak. Salah satunya itu adalah melalui doa. Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Namun mengapa berdoa? Tentu saja banyak jawabannya. Tentu satu hal yang penting dan pasti, doa adalah sarana bagi kita untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Doa bukan sekedar laporan. Tuhan, saya sudah ini. Tuhan, saya sudah itu. Atau kita mengajukan satu proposal kepada Tuhan. Atau lebih parah lagi, kalau kita sudah mengajukan daftar permohonan dan permintaan kita, yang kalau Tuhan tidak mengabulkannya, kita jadi ngambek dan mulai berkata, Tuhan kok begitu ya? Tuhan kok begini ya? Tuhan kok katanya baik tetapi tidak mengabulkan semua permohonanku. Kan sudah begini, aku kan sudah begitu, aku kan sudah lakukan ini. Tapi kok Tuhan sudah tidak mengabulkan hal itu? Saudara, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan lebih dari kita tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan ketika Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita, Dia sebenarnya sudah menjawab doa kita. Jawaban Tuhan adalah dengan cara tidak menjawab doa kita. Karena Dia tahu yang terbaik buat kita dan karena itu bukan kehendak daripada Dia. Alkitab berkata, relasi kita dengan Tuhan adalah relasi bapa dengan anak. Anda yang sudah menjadi orang tua, saudara ingin berbicara hal apa saja dengan anak-anak, tentu banyak hal, bicara apa saja, cerita apa saja yang mereka alami, pergumulan mereka, bahkan tempat mereka meminta pertolongan, berbagi ketakutan, tempat mereka dengan gamblang bisa menceritakan kegagalan mereka adalah kepada kita sebagai orang tuanya.
Kita rindu kapan saja mereka bisa datang kepada kita, menceritakan apa saja, berbicara apa saja kepada kita. Begitu juga dengan Bapa kita yang di surga. Dia rindu kita datang kepadanya kapan saja dan menceritakan apa saja. Karena kita adalah anak daripada Dia. Karena Dia adalah Bapa kita. Saudara, sudahkah saudara datang kepada Dia, menceritakan kepadanya apa yang ada di dalam hati, apa yang saudara alami? Bapa Surgawi senang dan rindu mendengar saudara berbicara kepadanya lewat doa yang kita panjatkan kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.